sana. Nge-share berarti advokasinya jalan gitu ya. Terus ada quotes juga bisa fotos, bahkan comic strips sampai ke isian gitu, fill in the blank post. Begitu. Jadi ini selalu berkaitan dengan anxiety and desire ya Mas Panji ya. Nanti juga berhubungan juga dengan pertanyaan kuis pagi ini. Saya langsung kuis aja Mas Panji ya, biar nggak lupa gitu ya. Biar juga pemirsa juga tertarik untuk ngikutin siaran radio ini. Jadi begini, saya coba kuis ya Mas Panji ya. Boleh Pak Idam. Jadi gini, saya kuisnya nggak selalu teknis gitu ya, selalu campur-campur dengan filosofi, ya keren dikit dong, filosofis gitu ya. Jadi basicnya itu sebenarnya ada unsur-unsur filosofinya Mas Panji untuk pemilihan ini ya. Contohnya ada filsuf yang namanya Jeremy Bentham itu dengan teorinya prinsip utilitas dan hedonis. Jadi kita beli barang itu selalu dengan emosional, benar ya Mas Panji ya? Yeah. Jadi kata beliau tuh maunya manusia tuh maximize pleasure gitu ya, dan minimize suffering. Jadi manusia tuh nggak mau menderita banget dan maunya seneng banget, benar ya Mas Panji ya? Always happy. Juga, iya pasti gitu, nggak mungkin dong, nggak ada. Saya pikir omong kosong tuh orang, saya nggak mau ini, nggak mau jadi nggak mau jadi kaya raya, nggak mungkin. Impiannya mungkin ada pasti ya. Saya nggak mau saya mau menderita lah, nggak mungkin lah. Pasti orang tuh mau minimize suffering, memperkecil suffering, ya, penderitaan, dan maximize pleasure untuk maximize memperbesar kesenangan gitu ya. Itu hakikat manusia, seperti yang diutarakan oleh Sigmund Freud. Pasti sahabat Suara Sidoarjo tahu ya, Sigmund Freud itu terkenal banget seorang psikoanalisis ya. Jadi melalui Sigmund Freud itu kita tahu psikis itu ternyata berpengaruh Mas Manji pada fisik gitu ya. Psikis pikiran kita gitu ya. Seperti ada beberapa kejadian bahkan ini ada dengan fetis ya. Dengar nggak Mas Panji fetis gitu ya? Oh iya, yang kain jari itu. Ya, iya fetis gitu. Kain apa? Kain jaring ya, Bang? Betul. Iya, fetis itu namanya fetis penyakit ya. Ada fetis disorder ya. Itu sifat namanya obsesif kompulsif, artinya obsesif berulang-ulang gitu. Jadi orang yang itu ya, yang fetis gitu ya, yang terduga dengan penyakit fetisnya, dia tuh merasa senang ketika memperlakukan orang seperti itu gitu ya. Nah itu kepikiran kan, masalah pikiran. Jadi kata Sigmund Freud menyatakan hakikat manusia itu deterministik Mas Panji, ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak ada sadari ya, motivasi yang tidak ada sadari, dorongan biologis serta dorongan naluri ini seperti esitis atau mengalir aja ya, mungkin bisa disebut sunatullah kali ya. Mengalir aja itu ya, sifat manusia begitu. Dan kedua, tujuan hidup manusia itu kata Sigmund Freud ya, mengejar kesempurnaan tadi ya, mendapatkan kenikmatan, menghindarkan diri dari ketidaknikmatan. Jadi kata Bapak Herman Kertajaya dengan teknik marketingnya, marketing 4.0-nya, anxiety and desire ya. Jadi bagaimana film Joker itu laku keras, karena itu filmnya sadis kan, dalam tanda kutip ya, karena ada unsur ini ya Mas Panji, anxiety gitu ya, kecemasan ya. Terus film Dilan 1990 laku keras banget karena desire, ada impian. Ketika milenial sekarang atau mungkin Gen Z ya tidak merasakan kakak-kakaknya Gen X ya pada waktu itu tahun 90-an kan SMA Gen X ya pasti ya. Iya, generasi X ya betul. Iya, yang ketika itu belum ada handphone, ketika itu kalau mau menyertakan kita dengan surat. Betul. Mas Panji pernah ngalamin nggak dengan surat gitu ya? Saya pernah ngalamin pakai surat, tolak lagi. Terus janjian tuh nggak pakai telepon cuma ada telepon box Telkom gitu ya. Pakai koin itu. Pakai koin. Nah itu kan impian, desire. Artinya yang nonton itu rata-rata anak muda loh yang nggak pernah ngerasain. Berarti mereka mengimpikan kejadian masa lalu kakak-kakaknya yang Gen X dan bahkan yang di atas Gen X ya. Nah itu salah satu mengaduk-aduk emosi seseorang Mas Panji, atau tadi ya dengan prinsip utilitas dan hedonisnya, maximize pleasure and minimize suffering. Nah pertanyaan kuis pagi ini adalah, jadi struktur kejiwaan manusia itu ada 3, pasti semua tahu ya, ada unconsciousness di bawah sadar ya, terus kedua pre-consciousness, prasadar atau ambang sadar, ini berhubungan loh dengan penjualan ya, terus ketiga consciousness sadar, jadi
unconsciousness, bawah sadar tuh bagian terpenting dari jiwa manusia, itu seperti insting, dorongan, impuls yang dibawa sejak lahir, pengalaman-pengalaman traumatik. Pasti saya yakin setiap orang tuh punya pengalaman traumatik, benar ya Mas Panji ya? Ya. Dan itu pasti melekat terus Mas Panji, sampai akhir hayat Mas Panji. Itu nggak bisa dipungkiri loh, pasti melekat. Impuls itu adalah rangsangan atau gerak hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan ya. Dorongan hati. Jadi ketika Mas Panji masuk ke mall gitu ya, tujuannya pertama kali beli sepatu, ternyata sampai sana ngelirik yang lain jadi beli apa ya, jadi makan gitu kan. Pasti tujuan awal nggak makan kan ya. Pokoknya ke mall jangan makan, tapi makan juga. Itu namanya impuls ya, rangsangan ya, di alam bawah sadar gitu ya. Nah, makanya muncul impulse buying, Mas Panji. Impulse buying itu, impulsive buying itu merupakan sebuah keputusan tidak terencana yang tadi ya, untuk membeli sebuah produk atau jasa. Dan ada juga muncul juga decoy pricing. Jadi keputusan based on emotional. Seperti gini Mas Panji. Mas Panji pernah ke Starbucks, pastinya ada pilihan nih. Ada gelas yang small, medium, satu lagi apa ya? Yang besar gitu ya. Large. Ya large gitu ya. Mas Panji mau beli small nih, ditawarin sama dia. Pak, beli ini aja yang langsung large aja. Bila cuma tambah segini, Bapak dapat yang large. Nah, itu namanya decoy pricing, Mas Panji. Mas Panji diaduk-aduk. Padahal tengahnya itu, pancingannya di tengah, engkornya di tengah, Mas Panji. Jadi Mas Panji nggak bakal beli di tengah, pasti beli yang large. Akhirnya Mas Panji ngeluarin lebih gara-gara ada decoy pricing. Padahal sebenarnya sama aja kan. Tujuan kita sebenarnya small kan. Ujung-ujung beli large juga, karena tadi ada decoy pricing. Tengahnya dikasih pancingan, Mas Panji. Pancingannya itu medium itu. Namanya decoy pricing. Dan kedua, pre-consciousness, prasadar atau ambang sadar itu semula disadari tapi kemudian tidak lagi dicermati seperti mimpi, lamunan, salah ucap. Contoh gini, kita bisa kebawa mimpi dari peristiwa nyata yang baru saja terjadi. Misalnya gini, saya sekarang